Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Yunus 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lari dari Tuhan. Saudara, seringkali dalam kehidupan ini, ketika kita merasa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin ada orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau bahkan mungkin ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi hambanya, menjadi pelayannya, melayani dia, kita kemudian menolak, lalu kita melakukan hal yang berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan perintahkan kepada kita. Kitab Yunus ini adalah kitab yang begitu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Di dalam kitab-kitab yang lain, misalnya di dalam kitab Keluaran, kita bisa melihat bagaimana Musa berdiskusi dengan Tuhan ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kitab Habakuk juga kita bisa melihat bagaimana Nabi Habakuk berdiskusi dengan Tuhan. Tetapi saudara, kitab Yunus ini adalah sebuah kitab yang mengisahkan hal yang berbeda. Kita bisa melihat Nabi Tuhan yang bandel ini melawan Tuhan. Nabi Tuhan yang bandel ini lari dari hadapan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan yang penuh kasih. Saudara-saudara, lalu siapakah Yunus ini? Tidak banyak yang diceritakan Alkitab. Satu-satunya yang kita ketahui hanyalah ayahnya bernama Amitai. Saudara, Tuhan berfirman kepada Yunus, pergilah ke Niniwe, sebab kejahatan kota itu telah sampai kepadaku. Alkitab mengisahkan Yunus kemudian bersiap. Dia tidak mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, tapi dia kemudian pergi ke Yafo, mendapati sebuah kapal di situ. Dia membayar biaya kapal, lalu naik ke kapal itu, berlayar ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yunus ini. Tuhan menyuruh dia ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis, arah yang berlawanan. Saudara-saudara, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan. Niniwe adalah ibu kota dari kerajaan atau kekaisaran Asyur. Kita bisa melihat bagaimana kekaisaran Asyur ini ketika dia menaklukkan bangsa-bangsa yang banyak, dia juga menaklukkan Israel dan Yehuda. Dan kekaisaran Asyur ini, mereka menindas Israel dan Yehuda ini secara teratur dalam waktu yang lama. Dan ketika Tuhan meminta Yunus pergi ke Niniwe, memberitakan tentang penghukuman Tuhan bagi Niniwe, Yunus malah lari jauh dari hadirat Tuhan. Saudara, memangnya ada tempat di dunia ini kita bisa bersembunyi dari Tuhan? Tidak, saudara. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menguasai alam semesta. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha ada. Tidak ada tempat yang bisa membatasi Tuhan. Semua tempat Tuhan ada. Lalu apakah Yunus bisa berlari dari hadapan Tuhan? Tidak, saudara. Di sini Yunus menyadari, di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-9 dia mengatakan, aku orang Ibrani, aku takut kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan daratan. Saudara-saudara, di sini sebenarnya Yunus bukan lari dari hadirat Tuhan, bukan lari dalam arti yang sebenarnya bersembunyi satu tempat. Tidak, saudara. Tapi di sini Yunus adalah nabi Tuhan. Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Niniwe, tapi Yunus malah lari ke Tarsis. Bukan masalah tempat, bukan masalah Tarsis atau Niniwe,
Tapi Yunus sebagai seorang nabi Tuhan, dia tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan ini bisa juga berarti dia lari dari hadirat Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kisah Yunus ini, bukankah ini juga adalah cerita kita? Bukankah ini adalah kisah kita? Bagaimana seringkali dalam hidup ini Tuhan meminta kita untuk melakukan ini dan itu, melayani Dia, menjadi hamba Tuhan, menjadi majelis, menjadi ketua komisi, menjadi aktivis gereja. Tapi kita kemudian beralasan tidak bisa karena kesibukan, tidak bisa karena pekerjaan, tidak bisa karena masih mengurus keluarga. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan ini, tapi kita malah lari pergi ke sini. Saudara-saudara, kisah Yunus ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa ketika Tuhan memerintahkan kepada kita apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, jangan pernah kita lari dari hadiratnya, jangan pernah kita lari dari apa yang diperintahkannya. Tuhan itu begitu baik, Dia sudah menebus kita, membayar dosa-dosa kita karena kasih dan anugerahnya yang begitu besar kepada kita. Karena itu sudah seharusnya kita mentaati perintah-perintahnya, melayani Dia dengan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Pagi ini saudara, jangan pernah bersikap seperti Yunus yang lari jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mendekatlah ke hadirat Tuhan, turutilah apa mau Tuhan, taatilah perintahnya, dan kita akan selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Jangan lari dari hadirat Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari kisah Yunus, bagaimana dia lari dari hadapan Tuhan, lari jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan memerintahkan dia untuk memberitakan tentang penghukuman yang akan diberikan kepada Niniwe, tapi dia malah lari ke Tarsis. Tuhan, tolong kami agar dalam hidup ini kami menuruti apa kehendak Tuhan, apa perintah Tuhan, dan kami tidak lari dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman-Mu. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.